Bersama 3 rumah sakit dan semua puskesmas di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat mengalami kekurangan alat pelindung diri atau APD yang dibutuhkan untuk penanganan pasien selama masa pandemi corona. Untuk menyiasatinya, para dokter di rumah sakit dan puskesmas ini terpaksa membuat APD sendiri. Sejumlah rumah sakit di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat kekurangan alat pelindung diri. Di antaranya Rumah Sakit Muhammadiyah Sumbawa Besar. Meski bukan rumah sakit rujukan, namun penanganan pasien tetap harus menggunakan APD standar untuk keamanan para petugas medis. Di rumah sakit ini, para dokter membuat sendiri penutup wajah sederhana untuk digunakan saat menangani pasien. Mereka juga telah memesan jas hujan sebagai pengganti APD karena APD standar dan juga masker sulit ditemukan di apotek dan toko alat perlengkapan kesehatan. Sekarang ini kondisi rumah sakit ini sisa 3 box. Rumah sakit cuma sisa 3 box, jadi paling hanya sisa 2 hari aja untuk maskernya. Karena Google kita juga hanya beberapa biji, terus kita barusan kita buat seperti ini. Memang ya biasa aja sih, cuman ini juga penting sih buat kita untuk mencegah droplet. Sementara itu di Rumah Sakit HL Manambai Abdul Qadir Sumbawa Besar yang menjadi rumah sakit rujukan di Pulau Sumbawa juga mengalami keterbatasan alat pelindung diri atau APD. Meski sudah mendapat bantuan 50 potong APD dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun bantuan itu terbatas hanya untuk beberapa hari saja. Direktur Rumah Sakit Manambai Abdul Qadir, Dr. Arindra Kurniawan, juga menyatakan pihaknya telah memesan APD reuse atau APD yang dapat digunakan kembali setelah disterilkan. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Sumbawa, Didi Darsani, mengatakan adanya keterbatasan APD di beberapa rumah sakit dan fasilitas kesehatan masyarakat untuk penanganan pasien COVID-19. Posisinya memang sangat miris dan minim. Kalau masker kita punya, kalau APD yang lengkap dalam rangka bersentuhan atau berhubungan langsung dengan pasien itu, kita melakukan modifikasi yang bisa kita perbuat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah turut membantu memasok alat pelindung diri, namun sudah habis terpakai. Rencananya awal April mendatang, sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan masyarakat akan kembali mendapat bantuan APD. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwansyah, TV One mengabarkan. Lalu untuk mengetahui mengenai informasi ketersediaan alat pelindung diri bagi para petugas medis di salah satu rumah sakit di Kabupaten Sumbawa, sudah bersama kami Dr. Wardani Cesaria Kleruk, anggota tim respon tanggap COVID-19 Rumah Sakit Muhammadiyah. Selamat siang, Dr. Wardani. Selamat siang, Mas. Ya, tadi dokter kita melihat cuplikan wawancara dengan dokter bahwa ketersediaan APD di Rumah Sakit Muhammadiyah tinggal 2 hari lagi. Bagaimana situasinya saat ini? Ya betul, kemarin memang sisa 2 hari, tapi sekarang mungkin sisa 1 hari karena untuk masker bedah aja kita sisa 1,5 box. Untuk N95 kita cuma 10, seperti itu. Untuk sehari-harinya penggunaan APD di rumah sakit ibu ini seperti apa? Ya kalau di sini karena APD-nya terbatas, kita mensiasatinya dengan membatasi penggunaan APD. Contohnya 1 nakes untuk 1 kali jaga itu cuma menggunakan 1 APD. Contohnya masker, seperti itu. Jadi kalau kita bicara APD di sini di Rumah Sakit Muhammadiyah ini yang ibu maksudkan adalah masker saja atau memang kelengkapan semua, ada baju hazmat, ada goggle, ada face shield, seperti itu? Ya, jadi kalau untuk masker kita kan sisa 1,5 box. Untuk Google kita cuma punya 3. Untuk bajunya kita sama sekali tidak punya. Untuk bot kita cuma punya 3, seperti itu. Jadi selama ini, sejak awal Maret lah kalau kita hitung, tanggal 2 Maret Presiden mengumumkan ada kasus positif di Indonesia, begitu kasus positif corona. Bantuan APD sejauh ini seperti apa di Rumah Sakit Muhammadiyah ini? Kita sama sekali belum mendapatkan bantuan, walaupun kita sudah meminta bantuan tapi belum dapat.
Kita juga sudah share-share ke grup ataupun media sosial, tapi sampai saat ini juga kami belum dapat. Baik, untuk perbandingan saja Ibu, dari tenaga medis yang berada di rumah sakit ini setiap harinya dengan ketersediaan APD yang ada, masker lah kita bilang seperti itu, jauh dari kata sesuai atau seimbang begitu. Bagaimana, Mas? Ketersediaan perbandingannya antara tenaga medis yang bekerja setiap harinya dengan masker yang tersedia seperti apa? Apakah semuanya bisa mengenakan masker setiap hari ini atau ada beberapa yang tidak pakai, ada yang pakai begitu? Ya, jadi kita sudah membatasi untuk penggunaan masker itu lebih ke tenaga kesehatan yang kontak langsung dengan pasien. Oke. Seperti itu. Ibu, memang kebijakan dari pemerintah sejauh ini kan memprioritaskan ketersediaan APD ini untuk rumah sakit rujukan. Rumah sakit Muhammadiyah ini termasuk rumah sakit rujukan bukan? Kita rumah sakit non rujukan. Oke, artinya tapi kan tetap saja rumah sakit yang bukan rumah sakit rujukan, sebelum masuk ke rumah sakit rujukan, pasien kan berada di rumah sakit yang bukan rumah sakit rujukan, begitu kan? Betul. Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pihak pemerintah mengenai hal ini. Ya, kami di sini ada 3 rumah sakit. Ada rumah sakit Surya Medika, rumah sakit RSUD, sama rumah sakit Manambai sebagai rumah sakit rujukan. Kami 3 rumah sakit meminta bantuan kepada pemerintah ataupun teman-teman yang bersedia untuk berdonasi APD ke Sumbawa. Ada 3 rumah sakit di sana. Salah satunya rumah sakit Manambai, Abdul Qadir. Iya, betul. Dia sebagai rumah sakit rujukan. Mungkin Ibu juga punya informasinya mengenai kondisi APD di rumah sakit rujukan ini, yang sebenarnya juga mendapatkan prioritas sebenarnya. Iya, di sana juga saya dengar juga kekurangan APD. Pokoknya semua 3 rumah sakit maupun puskesmas di seluruh Sumbawa kekurangan APD. Ibu tadi mengatakan saat ini kondisinya APD atau masker yang hanya Ibu miliki saat ini hanya tinggal bertahan 1 hari lagi. Bagaimana kemudian Ibu menyiasati hal ini? Nah, itu kita juga tidak tahu gimana nantinya. Soalnya kalau saya sendiri pun, saya pakai masker pun, saya beli sendiri gitu ya untuk diri sendiri. Saya kasihan juga buat teman-teman tenaga kesehatan untuk besok. Besok masih bisa, tapi lusanya kita tidak tahu seperti apa. Selama ini stok masker seperti apa Bu untuk pengadaannya? Jadi selama ini kita kan menghubungi distributor-distributor. Cuman distributor semuanya kita dalam waiting list, ataupun ada pun yang stoknya kosong. Nah, waiting list harus menunggu berapa lama kabarnya? Menunggu mereka mengkonfirmasi ke kami. Artinya belum ada kepastian juga kapan bisa tersedia? Iya, betul. Baik. Ibu Dr. Wardani Cesaria, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kabar Khusus. Semoga segera ada solusi untuk teman-teman tenaga medis yang berada di Sumbawa.